Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan memperkenalkan tentang perkembangan emosi anak usia dini dan dengan kemauan dan keinginan yang sangat kuat. Perkembangan emosi merupakan salah satu aspek yang turut berkembang sejak kecil, termasuk di anak usia dini. Keterampilan mengelola emosi itu membantu anak belajar untuk memahami di dunia dan di sekitarnya. Nah, setiap anak pada dasarnya unik. Nah, tapi Anda tak perlu memberikan dukungan untuk mengoptimalkan perkembangan emosi si kecil. Jadi, mari selami tahap demi tahap perkembangan emosi anak. Nah, emosi sendiri adalah kemampuan diri baik bagi orang dewasa maupun anak-anak yang berguna untuk mengerti kondisi diri dan orang lain di sekitar. Tanpa adanya emosi, seseorang mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami apa yang terjadi pada dirinya maupun orang lain. Nah, sebaiknya dengan adanya emosi, entah baik ataupun buruk, dapat memberikan banyak rasa di dalam hidup. Itulah mengapa memahami setiap tahapan perkembangan emosi anak merupakan salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan peran orang tua. Nah, apalagi dengan anak yang mempunyai keinginan yang sangat kuat. Biasanya anak usia dini itu jika punya keinginan itu dia sulit dikontrol dan sulit dikendalikan, seperti itu. Di perkembangan anak usia dini itu kadang kita menghadapi anak-anak dengan yang punya kemauan yang kuat, egosentrisnya masih tinggi, seperti itu. Mereka sendiri bukan nakal atau nggak nurut, karena saat anak kita sedang berkemauan kuat, itu biasanya anak sering mempunyai emosi yang meledak-ledak, selalu ingin tahu alasan dibalik semua hal, dan juga suka mengatur dan ingin menguasai semua hal, dan juga tidak sabaran, dan mereka itu menjadi pendebat yang hebat, jadi mempunyai banyak alasan gitu. Jadi setiap melakukan apapun yang dia lakukan atau misalnya kita memberikan perintah, itu dia mempunyai berbagai alasan gitu. Dia sudah mengerti, menciptakan alasan sendiri seperti itu, dan juga tidak ragu untuk menolak hal yang tidak diinginkan. Jadi mereka tidak mau dipaksa seperti itu, dan juga dia bergerak sesuka hatinya, dan bisa dibilang jangan malah tambah getol dilakukan seperti itu. Cara kita sebagai orang tua itu untuk menghadapi anak yang punya kemauan kuat, itu kita harus mengenali dan validasi perasaan anak seperti itu. Jadi kita harus, sebelum kita mentreatment anak seperti itu, kita harus tahu dulu memvalidasi dulu perasaan anak itu seperti apa, kenapa dia bisa seperti itu, dan juga kita sudah bisa menjawab keingintahuan anak dengan penjelasan yang sederhana. Di usia dini sendiri, anak usia dini itu mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan penjelasan yang bisa masuk dan dipahami sama anak-anak seperti itu. Dan juga selanjutnya itu adalah dengan bernegosiasi dan bikin kesepakatan dengan anak. Karena anak usia dini sendiri sudah bisa mengerti untuk cara kita bernegosiasi gitu dengan orang tua seperti itu. Jadi kita harus bisa memberikan pemahaman kepada anak sendiri gitu, bahwa semua yang mereka inginkan itu perlu usaha seperti itu. Jadi kita belajar mengajarkan kepada anak bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan anak. Nah, selanjutnya itu kita harus sering ajak anak bermain yang mengharuskan anak itu menunggu giliran. Nah, kita mengajarkan kepada anak untuk selain sabar dan juga harus tahu aturan seperti itu, karena nanti di lingkungan masyarakat kalau kita sudah membiasakan anak untuk bisa disiplin, sabar, dan dia bisa
antri untuk menunggu gilirannya, itu dia bisa menerapkan di kehidupan di sosialnya. Jangan lupa juga untuk ajarkan 4 kata ajaib kepada anak, seperti kata maaf, tolong, kata terima kasih, dan juga permisi, agar anak juga mempunyai sopan santun. Nah, kita bisa mengajarkan kepada anak dimulai dari rumah, seperti misal kita sebagai orang tua melakukan kesalahan. Nah, kita mencontohkan kepada anak untuk bilang minta maaf ya, misal kalau bunda telat pulang dari misalnya bunda telat pulang kerja, dan kita bisa minta maaf sama anak seperti itu, maaf ya bunda telat. Jadi kita mengajarkan kepada anak untuk bisa berkata minta maaf seperti itu. Dan juga kita pun mengajarkan kepada anak untuk minta tolong. Misal kita sebagai orang tua menyuruh anak untuk bisa mengambilkan sapu, kita bisa mengajarkan untuk nak tolong ya ambilkan sapu, seperti itu. Dan juga jangan lupa kita harus bisa mengatakan terima kasih. Misal kita orang tua meminta tolong kepada anak, selain meminta tolong juga kita harus mengucapkan kata terima kasih, seperti itu. Jadi anak terbiasa untuk mengucapkan kata-kata minta maaf, kata-kata minta tolong, kata terima kasih, dan selanjutnya itu kita mengatakan kata permisi, seperti itu. Jadi kalau misal kita lewat ada kerumunan orang gitu kan, ada kerumunan orang kita lewat, kita mengucapkan permisi, dan kita mengajarkan pada anak seperti itu gitu. Jadi akan menjadi kebiasaan anak untuk mengucapkan kata-kata itu. Nah, jadi selain itu pun agar anak juga mempunyai rasa sopan santun gitu, dan itu akan mempunyai impact besar di kehidupannya nanti, seperti itu. Dan selanjutnya itu anak sendiri kalau dia terlihat tidak suka dan menolak satu instruksi, itu berarti coba memberikan mereka pilihan. Jangan memaksakan kehendak kita kepada anak, seperti itu, karena anak sendiri sudah bisa memilih, seperti itu. Nah, dan selanjutnya itu kita harus dukung anak jika dia ingin belajar melakukan kegiatan sendiri. Jadi kita sebagai orang tua itu tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung apa yang anak inginkan. Misalnya anak inginnya, kita misalnya sebagai orang tua kita menyuruh anak les matematika, tapi anaknya sendiri misalnya dia pengennya les sepak bola, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi disarankan untuk kita sebagai orang tua itu bisa mengikuti kehendak anak. Misalnya dia pengen les sepak bola, ya kita lesin gitu kan. Kita lihat seberapa besar keinginannya dan kemampuan dia di bidang yang dia inginkan, seperti itu. Selanjutnya itu adalah hindari terlalu banyak melarang dan juga membuat aturan untuk anak kita. Nah, jika kita terlalu banyak melarang, seperti misalnya kita bilang, "Nak, jangan naik ya," gitu. "Nak, itu tidak boleh ya," seperti itu malah memicu anak untuk melakukan hal yang dilarang. Jadi ucapkanlah kata, "Nah, kalau misalnya kamu naik, nanti kamu sakit, kamu jatuh, seperti nanti kamu sakit," seperti itu. Atau, "Nah, kalau kamu naik, kamu jatuh, nanti kamu berdarah," seperti itu. Jadi jangan menggunakan kata jangan, tidak boleh, seperti itu akan memicu anak malah melakukan hal yang dilarang. Dan juga jangan membuat terlalu banyak aturan untuk anak, karena akan membuat anak sendiri malah jadi kebingungan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bukan berarti anak itu nakal atau tidak menurut, karena di perkembangan emosi anak usia dini sendiri itu mereka mempunyai rasa dan kemauan yang sangat kuat. Jadi kita harus bisa memvalidasi dulu perasaan anak.
Memahami setiap tahapan perkembangan emosi anak merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan para orang tua. Nah, selain memahami perkembangan kognitif, perkembangan fisik anak hingga perkembangan sosial, tidak lupa juga kita harus memperhatikan keterampilan emosi anak yang juga harus kita kenali. Nah, singkatnya sendiri, perkembangan emosi anak itu bisa dikatakan sebagai kunci untuk memulai hidup yang sehat sejak kecil. Nah, jadi peran orang tua itu sangat penting sekali di usia perkembangan anak usia dini. Nah, namun kemampuan mengelola emosi sendiri yang dimiliki anak tidak terbentuk dengan sendirinya. Nah, peran orang tua dan orang-orang terdekat lainnya di sekitar anak turut diperlukan untuk mendukung terciptanya kemampuan anak dalam merasakan emosi diri dan orang lain. Jadi, mari kita belajar bersama-sama untuk bisa mengenali perasaan anak dan menggali lagi berbagai ilmu untuk bisa mengenali perkembangan anak agar bisa tumbuh dengan optimal. Sekian pemaparan dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.